Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran untuk para sahabat pecinta anggur di tanah air. Di video kali ini saya cuma ingin share tentang bagaimana cara memilih bibit anggur yang baik, terutama untuk bibit anggur impor. Di pasaran sendiri kita bisa lihat bahwa ada banyak sekali yang menjual bibit anggur gitu ya, anggur impor terutama. Dan untuk masa Covid sekarang ya tentunya popularitasnya semakin naik ya. Ada banyak pilihan ketika kita memutuskan untuk memilih bibit anggur. Yang pertama ada bibit anggur yang menggunakan stek gitu ya, dari batang yang langsung ditanam kemudian tumbuh. Kedua ada bibit anggur dari hasil grafting ya, atau sambung batang gitu ya, sambung batang. Jadi ada dua bagian jenis anggur yang berbeda yang disambung gitu ya. Nah, dari dua pilihan tersebut, kalau misalkan sahabat ingin membeli jenis varian anggur impor, saya lebih menyarankan untuk membeli anggur impor dari pembiakan menggunakan teknik grafting, teknik sambung batang gitu ya. Nah, kenapa? Karena biasanya ketika menggunakan teknik sambung batang, bagian bawah, batang bawah yang nanti akan tumbuh berkembang akarnya itu kita pilih, biasanya dipilih dari jenis anggur lokal yang sudah bisa beradaptasi di Indonesia, tentunya tahan terhadap hama penyakit dan bisa tumbuh dengan baik. Kemudian bagian atasnya itu adalah jenis varian lain, terutama yang digunakan adalah anggur impor. Nah, jenis grafting ini bagus sekali untuk kita pilih gitu ya, untuk pembibitan anggur, karena nanti anggur bisa beradaptasi dengan baik gitu ya. Nah, dari jenis grafting tersebut ada dua jenis yang bisa kita pilih. Yang pertama yang banyak dijual itu adalah jenis grafting sambung sisip gitu ya, seperti ini. Nah, ini merupakan jenis grafting sambung sisip. Yang kedua adalah sambung pucuk. Nah, sambung pucuk seperti ini ya. Nah, kalau misalkan dihadapkan kita harus memilih satu di antara dua jenis graftingan, saya lebih menyarankan jenis grafting yang menggunakan sistem sambung pucuk. Kenapa? Karena dari pembiakannya gitu ya, sambung pucuk ini dia harus menunggu dulu batang bawah tumbuh. Kalau batang bawah tumbuh, itu kita sudah bisa memastikan si akar dari batang bawah itu sudah tumbuh, kalau misalkan tunasnya sudah tumbuh. Nah, ketika tunas tumbuh, maka disambunglah dipotong lalu disambung dengan pucuk tanaman anggur dari jenis varian impor gitu ya. Nah, dengan demikian umumnya yang menggunakan sambung pucuk itu kita bisa memastikan batang bawahnya itu sudah berakar dengan baik dan bagus kalau kita beli jenis tersebut. Nah, sambung sisip, nah kalau sambung sisip itu banyak kasus ya, bagus juga sebenarnya, dengan catatan si usia bibitnya sudah lebih dari 2 bulan gitu ya, lebih lama lebih bagus, dan kita sudah bisa memastikan sudah tumbuh akar. Namun ketika kita beli ya, terutama beli secara online, ada banyak sekali jenis pedagang, bahkan ada yang jenis pedagang yang nakal gitu ya. Artinya apa ya, graftingnya itu hanya baru berusia beberapa hari saja ya, otomatis ya ketika bibit tersebut sampai ya, daun pucuknya akan layu karena si batang bawahnya belum berakar gitu ya. Jadi untuk sahabat yang memutuskan untuk membeli bibit anggur yang bagus ya, saya sarankan lebih baik memilih bibit anggur dari jenis grafting ya. Kalau ada grafting pucuk yang sudah bibitnya itu berusia lebih dari 2 bulan, lebih lama lebih bagus, dan pilih dari penjual yang terpercaya. Banyak dijual di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, kemudian marketplace
Bukalapak gitu ya. Ada juga di grup-grup lelang Facebook. Nah, lebih baik kita cari tahu penjualnya, pastikan reviewnya bagus, kemudian testimoninya juga bagus. Nah, itu yang bisa kita pilih. Jangan sampai terkena tipu. Harganya jangan tergiur dengan harga murah, karena umumnya bibit anggur yang dijual di Indonesia itu umumnya ya di kisaran 100 ya, 80 ada juga, 50 juga ada sih sebenarnya, tapi kebanyakan itu dijual di kisaran 100 lebih gitu ya. Jadi jangan tergiur dengan harga murah, namun kualitas bibit yang kita beli itu ya tidak asli atau tidak valid. Jadi itu saja sahabat, terima kasih. Baik sahabat pengangguran, ini salah satu contoh tanaman bibit anggur yang kebetulan saya beli. Jadi untuk sahabat yang kebetulan saat ini sedang berpikir untuk membeli bibit anggur dan ingin mendapatkan bibit anggur yang bagus, ini terutama untuk anggur impor ya, anggur luar negeri. Jadi pilih jenis pembiakan dengan cara grafting ya. Grafting itu contohnya seperti ini salah satunya. Jadi ada 3 pembiakan. Yang pertama dengan biji yang banyak dikenal itu ya, dengan grafting atau sambung pucuk seperti ini, atau dengan stek gitu ya, atau oven root. Nah, saya lebih menyarankan ketika sahabat ingin mendapatkan bibit anggur yang ingin tumbuh berkembang lebih cepat, kemudian walaupun anggur tersebut impor dapat beradaptasi di lingkungan kita, terutama di Indonesia ya. Jadi pilih yang pembiakan dengan menggunakan bibit dengan pembiakan yang menggunakan teknik grafting seperti ini. Ini grafting di mana batang bawahnya adalah anggur lokal dari jenis Isabella ini, kemudian batang atasnya dari Entris atau batang anggur impor, di mana variannya ini adalah transfigurasi ya, transfigurasi. Jadi pastikan ketika sahabat ingin membeli bibit anggur, pastikan bibit anggur dengan teknik pembiakan grafting seperti ini. Jadi keunggulannya nanti anggur ini seiring dengan pertumbuhannya akan dapat beradaptasi dengan baik, karena batang bawahnya yang akan menghasilkan akar itu dia sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan Indonesia ya, karena kita menggunakan batang bawah lokal, sementara batang atasnya itu bisa disambung dengan berbagai jenis anggur impor, tergantung varian apa yang ingin kita beli. Dari teknik grafting ada 2 juga yang sering sekali kita temukan di para penjual online di Indonesia. Yang pertama teknik grafting sisip seperti ini ya. Jadi ini tidak perlu kita bongkar, nanti juga bisa lepas sendiri seiring dengan tumbuh kembang tanaman anggur. Yang kedua adalah grafting dengan sambung pucuk. Nah, sebaiknya mana yang dipilih? Keduanya bisa dipilih, tapi pastikan si akar bibit yang kita beli sudah tumbuh dengan baik ya, minimal usia bibitnya itu 2 bulan atau lebih gitu ya. Kalau usia bibitnya 2 bulan atau lebih biasanya sudah tumbuh akar, dan itu baik untuk kita tanam gitu ya. Oke, ini contoh dari jenis bibit yang menggunakan pembiakan dengan teknik grafting sambung pucuk ya, sambung pucuk ya. Nah, kalau ini satu lagi punya saya yang kebetulan jenis pembibitannya itu menggunakan teknik sambung pucuk, sama grafting. Yang pertama tadi menggunakan sambung sisip ya. Nah, ini sambung pucuk. Nah, di antara ini bisa kelihatan ya. Jadi sambung pucuknya di sebelah sini sudah bersatu dengan baik dan sudah tumbuh beberapa pucuk ya.
Kalau dibandingkan dengan teknik grafting sambung sisip seperti sebelumnya, untuk memilih bibit anggur ya kalau menurut saya lebih disarankan menggunakan teknik grafting sambung pucuk. Kenapa? Karena ketika sambung pucuk ini di grafting, umumnya si batang bawahnya ini dia sudah tumbuh menghasilkan tunas gitu ya. Itu artinya kalau sudah tumbuh umumnya di bagian akarnya itu sudah tumbuh juga. Jadi dia sudah memiliki akar. Nah, baru ketika sudah tumbuh si batang bawahnya dipotong dan disambung dengan batang atas atau pucuk dari jenis varian anggur yang lain gitu ya. Nah, disarankan ketika memilih bibit anggur ya lebih baik kita memilih bibit anggur grafting dengan sambung pucuk, dan usianya harus lebih dari 2 bulan. Lebih lama itu lebih bagus karena biasanya struktur akarnya sudah terbentuk dan dapat lebih mudah tumbuh ketika kita grounding gitu ya, tanam. Jadi sahabat, itu saja. Bagaimana dengan yang oven root? Jadi ada satu lagi pembiakan yang sistemnya itu menggunakan sistem oven root atau sistem stack gitu ya. Jadi batangnya langsung ditanam gitu ya, kemudian tumbuh. Untuk anggur impor ya memang ini banyak pendapat ya, ada yang menyatakan bagus, ada yang sudah bisa membuktikan, tergantung pemeliharaannya. Kalau misalkan pemeliharaannya bagus ya dapat tumbuh berkembang dengan bagus juga. Namun sahabat, yang perlu kita pertimbangkan, oven root itu ketika kita tanam kita gunakan untuk jenis anggur impor, dikhawatirkan si anggur impor itu tidak bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan Indonesia, di lingkungan kita tempat menanamnya gitu ya, di daerah kita di mana anggur tersebut ditanam. Kalau misalkan dapat dipastikan sudah dapat tumbuh dengan baik ya tidak masalah kita menggunakan oven root atau dari stack ya. Tapi kalau belum bisa memastikan jenis varian anggur impor yang kita tanam itu dapat beradaptasi di lingkungan kita, ya lebih baik kita memilih jenis anggur yang dibiakan dengan teknik grafting, di mana batang bawahnya adalah anggur lokal seperti Isabella gitu ya, atau varian Red Master itu yang bagus ya, dan batang atasnya anggur impor. Untuk jenis anggur varian luar negeri yang dikembang biakan dengan grafting itu sudah banyak membuktikannya dan berhasil berbuah ya. Berhasil berbuah di Indonesia di beberapa daerah, bahkan sekarang sedang ramai-ramainya banyak yang menanam anggur dengan teknik grafting. Tapi terserah sahabat, itu hanya rekomendasi dari saya. Silahkan mau oven root, mau grafting, ya terserah. Tapi saya merekomendasikan untuk memilih bibit dengan sistem grafting agar dapat dipastikan bibit tersebut bisa beradaptasi dan tumbuh berkembang dengan baik di daerah tempat bibit tersebut ditanam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan apa yang saya share di video ini bermanfaat. Hanya ingin berbagi wawasan saja untuk para sahabat, terutama para pengangguran pemula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.